Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat dari Bu Guru. Baik anak-anak, masih di masa pengenalan lingkungan sekolah dan besok hari Selasa, insya Allah kita akan merayakan Idul Adha. Tepatnya di tanggal 20 Juli 2001. Nah, kali ini Bu Guru akan bercerita tentang kisah di balik ibadah kurban. Sudah siap mendengarkan cerita Bu Erlin? Kita mulai. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ibadah kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut Khalil, kekasih Allah. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Allah berkata, "Sembelihlah anakmu." Sami'na wa atokna. Sambil diusap kepala Ismail, "Ya bunayya," sambil menahan air mata. Baru bertemu sehari setelah sekian tahun berpisah dan diperintahkan untuk wafat dengan cara disembelih. Percakapan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Ibrahim, "Ya bunayya, aku bermimpi. Karena ayah seorang nabi, aku diperintahkan oleh Allah." Ismail, "Apa wahai ayah?" Ibrahim, "Aku diperintahkan untuk menyembelih engkau wahai anakku." Ismail, "Ya abati, wahai ayahku tersayang, lakukan perintah Allah. Aku akan bersabar." Lalu, keesokan paginya, pagi-pagi, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim pergi tanpa memberitahu Hajar. Saat Hajar melihat mereka berdua pergi, Hajar berpikir Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mau berburu karena membawa pisau. Saat sampai di daerah Mina, Ismail berkata, "Ayah, pisaunya yang tajam, biar aku tidak kesakitan." Ketika Ismail dibaringkan di atas batu di daerah Jabal Kurban dan ditutup wajahnya, dan ditaruhlah pisau itu di leher Ismail. Ismail berkata, yaitu kata-kata terakhir kepada Nabi Ibrahim, "Ayah, sampaikan salamku kepada ibu. Aku cinta pada ibu." Saat pisau mau ditarik, Allah tahan tangan Ibrahim. Mau ditarik, tidak bisa. Kata Allah, turunlah wahyu, dan kata Allah, "Ya Ibrahim, engkau telah membenarkan perintah itu." Lalu dilepaskan pisau dan Nabi Ismail tidak jadi disembelih.
Nabi Ismail dibangunkan dan keluarlah hewan dari batu. Seperti kisah Nabi Saleh, hewan keluar dari batu. Lalu hewan tersebut disembelihlah oleh mereka berdua. Siapa mereka berdua? Ya, betul, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Filosofinya atau intinya adalah sebuah pengorbanan. Dan alhamdulillah anak-anak, adegan pengorbanan itu menjadi syariat. Tetapi tidak perlu mengulang adegan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Hanya perlu melanjutkan adegan Ibrahim dengan seekor zabhun nazim. Sembelihan yang sangat besar, gemuk, dan sehat. Makanya, kalau kita mau berkurban, maka kita harus memilih hewan ternak yang gemuk. Jangan yang kurus, matanya sakit. Harus yang gemuk, yang sehat, yang paling besar. Itulah pengorbanan. Itulah yang disebut dengan zabhul nazim. Zabhul nazim itulah yang kita lakukan di Idul Adha. Domba pengganti Ismail alaihi salam ini disebut dalam Al-Quran sebagai kurban yang dahsyat atau zabhun azim. Quran surat 37 ayat 107. Sumber Ustadz Tengku Hanan Ataki.